Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Apriliawan dengan NIM 2025-08-158 dari kelas TINFC 2025-03. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Sistem Rental PlayStation. Oke, yang pertama kita masuk ke diagram konteks. Di sini bisa dilihat bahwa sistem rental PS ini menghubungkan tiga entitas utama, yaitu admin, pelanggan, dan owner. Admin berinteraksi dengan sistem melalui proses login serta manajemen operasional yang mencakup input data pelanggan, pengecekan status unit, hingga pengelolaan durasi sewa, di mana sistem memberikan umpan balik berupa info status PS dan data pelanggan aktif. Di sisi lain, pelanggan memberikan input berupa data sewa dan pembayaran kepada sistem yang kemudian direspon oleh sistem dengan mengeluarkan struk pembayaran serta informasi detail sewa. Terakhir, owner memiliki peran dalam memantau kinerja bisnis dengan melakukan login dan permintaan laporan, sehingga sistem dapat menyajikan informasi strategis seperti riwayat transaksi, rekap metode pembayaran, serta laporan pendapatan total. Seluruh alur data ini memastikan bahwa sistem mampu memfasilitasi kebutuhan operasional harian sekaligus menyediakan data manajerial bagi pemilik rental. Selanjutnya, di level 0, sistem ini dipecah menjadi 4 modul utama. Sistem ini diawali dengan proses 1.0 login, di mana admin atau owner menginput kredensial yang divalidasi melalui data store D1 data admin dan D2 data owner untuk mendapatkan hak akses menu. Setelah berhasil login, admin dapat mengelola operasional melalui proses 2.0 kelola rental yang mencakup pendaftaran pelanggan, pemantauan status unit PS, hingga penambahan durasi sewa, di mana seluruh aktivitas tersebut dicatat dalam D3 data pelanggan. Selanjutnya, alur berlanjut ke proses 3.0 kelola pembayaran yang memproses konfirmasi sewa menjadi data transaksi finansial yang disimpan secara permanen di D4 data transaksi. Proses terakhir adalah 4.0 kelola laporan, di mana sistem menarik informasi dari data transaksi untuk menghasilkan laporan bagi owner. Laporan ini mencakup riwayat transaksi, total pendapatan, rekap metode pembayaran, serta laporan operasional lainnya guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang akurat. Modul pertama adalah proses 1.0 login. Seperti yang dijabarkan di DF level 1, proses ini berfungsi memvalidasi hak akses admin atau owner menggunakan data store data admin dan data owner agar mereka bisa masuk ke menu utama. DFD level 1, proses 1.0 login menggambarkan mekanisme autentikasi bagi administrator dan owner untuk mengakses sistem. Proses dimulai saat pengguna menginput kredensial berupa username dan password melalui subproses 1.1 input data login, yang kemudian diteruskan ke subproses 1.2 verifikasi data untuk divalidasi. Pada tahap ini, sistem melalui sinkronisasi data dengan D1 data admin dan D2 data owner guna memastikan identitas pengguna terdaftar. Jika data sesuai, subproses 1.3 info login sukses akan memberikan konfirmasi keberhasilan login sehingga pengguna diberikan hak akses penuh untuk mengelola operasional rental. Setelah login, admin akan masuk ke proses 2.0 kelola rental, di mana disinilah operasional harian berjalan. Admin bisa menambah pelanggan baru, melihat status PS apakah sedang dipakai atau tersedia, menambah waktu sewa jika pelanggan ingin menambah waktu, hingga menghapus pelanggan yang sudah selesai bermain. Semua data ini otomatis tersinkronisasi ke data store data pelanggan. Kemudian pada proses 3.0 kelola pembayaran, sistem akan menangani transaksi finansial. Begitu lama main di input, sistem otomatis menghitung total bayar berdasarkan tarif per jam. Pelanggan tinggal memilih metode pembayaran, bisa lewat cash, GoPay, atau Dana. Setelah dibayar, sistem mencetak struk untuk pelanggan dan menyimpan detailnya ke data store data transaksi. Modul terakhir adalah proses 4.0 kelola laporan yang dikhususkan untuk owner. Di sini, sistem akan menarik data dari data store data transaksi untuk merekap total pendapatan, riwayat transaksi, serta rekap metode pembayaran.
Hasil akhirnya berupa laporan cetak yang digunakan owner untuk memantau perkembangan bisnis. Untuk mendukung proses-proses tadi, rancangan database-nya digambarkan melalui ERD ini. Tabel utama penyusun sistem ini meliputi tabel user, pelanggan, PlayStation, transaksi, metode pembayaran, dan laporan. Relasi antar tabel sudah diatur, contohnya satu user bisa mengolah banyak data pelanggan dan satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Selanjutnya, tabel relasi. Tabel relasi ini menggambarkan hubungan antar data pada sistem rental PS. Tabel utama pada sistem ini yaitu user, pelanggan, PlayStation, transaksi, metode pembayaran, dan laporan. User digunakan untuk mengelola sistem seperti menginput pelanggan, mengelola transaksi, dan melihat laporan. Pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan rental. PlayStation digunakan untuk menyimpan data PS yang tersedia berserta status penggunaannya. Transaksi digunakan untuk mencatat pembayaran pelanggan berdasarkan lama bermain. Metode pembayaran digunakan untuk menyimpan jenis pembayaran seperti cash, GoPay, dan dana yang digunakan saat transaksi berlangsung. Selain itu, sistem juga menyediakan laporan untuk menyimpan rekap transaksi dan total pendapatan sehingga memudahkan owner dalam memantau hasil pendapatan rental PS. Sekarang kita masuk ke tahap normalisasi data. Bisa dilihat pada tabel ini. Ini adalah bentuk UNF. Di sini semua data mulai dari ID transaksi, nama pelanggan, nomor PS, sampai metode bayar masih menumpuk di satu tabel besar. Kelemahannya, banyak data yang berulang, penyusunan kurang efisien, dan kalau ada perubahan data, kita harus mengubahnya di banyak bagian. Oleh karena itu, saya melakukan transformasi data. Pada satu NF, data mulai dipisahkan agar setiap kolom hanya memiliki satu nilai tunggal, seperti memisahkan tabel pelanggan dan PlayStation. Contohnya, data pelanggan dipisahkan dari data PlayStation sehingga struktur database mulai lebih teratur dibanding sebelumnya. Tahap ini membuat database lebih mudah dibaca dan mempermudah pengelolaan data. Tetapi masih terdapat kekurangan. Yang pertama, beberapa data masih dapat berulang. Yang kedua, hubungan antar tabel belum maksimal. Yang ketiga, database masih bisa menyebabkan pemborosan penyimpanan. Dan yang terakhir, pengelolaan data belum sepenuhnya efisien. Pada tahap 2NF, data yang tidak memiliki hubungan langsung mulai dipisahkan ke tabel lain, agar database menjadi lebih terstruktur. Dalam sistem rental PS ini, metode pembayaran seperti cash, GoPay, dan dana dipisahkan ke tabel khusus, metode pembayaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengulangan data dan membuat penyimpanan data menjadi lebih efisien. Dengan pemisahan tabel tersebut, pengelolaan database menjadi lebih mudah karena setiap tabel memiliki fungsi masing-masing. Nah, bentuk ini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, data lebih rapi, mengurangi data berulang, penyimpanan lebih efisien, mempermudah pengelolaan data transaksi. Dan puncaknya pada 3NF, semua tabel sudah benar-benar terpisah secara modular berdasarkan fungsinya masing-masing. Data pelanggan, transaksi, user, PlayStation, metode pembayaran, dan laporan sudah memiliki tabel sendiri, sehingga database menjadi lebih terorganisir. Tahap ini membuat database lebih baik karena setiap data hanya disimpan pada tempat yang sesuai dan tidak bergantung pada data lain yang tidak diperlukan. Dengan struktur seperti ini, database menjadi lebih mudah dikembangkan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan data. Selanjutnya, rich feature. Dari fitur ini digambarkan kondisi sistem secara keseluruhan. Terdapat 3 aktor utama yaitu admin, pelanggan, dan owner yang saling berinteraksi melalui sistem rental PS. Admin bertugas mengolah data pelanggan, mengecek status PS, menambah waktu bermain, dan memproses transaksi. Pelanggan melakukan penyewaan dan pembayaran, sedangkan owner menggunakan sistem untuk melihat laporan pendapatan dan riwayat transaksi. Rich feature ini membantu memahami alur bisnis serta hubungan antar pengguna sebelum sistem dirancang secara detail. Selanjutnya masuk ke use case diagram. Use case diagram menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh setiap aktor. Admin memiliki hak akses untuk login, mengolah data pelanggan, mengolah waktu bermain, melihat status PS, dan memproses transaksi.
Pelanggan dapat melakukan penyewaan dan pembayaran, sedangkan owner dapat login, melihat transaksi, serta melihat total pendapatan, dan juga mencetak laporan. Diagram ini menjelaskan kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna. Selanjutnya, pada activity diagram login menggambarkan proses autentisasi pengguna. Pengguna memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan proses validasi. Jika data benar, maka pengguna diarahkan ke dashboard sesuai hak aksesnya. Sedangkan jika salah, sistem akan menampilkan pesan gagal dan pengguna diminta mengulangi login. Yang selanjutnya, pada activity diagram tambah data pelanggan. Diagram ini menjelaskan proses penambahan data pelanggan. Admin mengisi data pelanggan yang akan melakukan rental, kemudian sistem melakukan validasi. Jika data sudah benar, maka data disimpan ke database dan pelanggan tercatat sebagai pelanggan aktif. Selanjutnya, activity diagram tambah waktu dan nonaktifan pelanggan. Pada proses ini, admin dapat menambah durasi bermain apabila pelanggan ingin memperpanjang waktu. Setelah waktu bermain selesai dan pelanggan telah menyelesaikan transaksi, admin menonaktifkan pelanggan sehingga status PS kembali tersedia untuk digunakan pelanggan berikutnya. Selanjutnya, activity diagram proses pembayaran. Diagram ini menunjukkan alur pembayaran. Sistem menghitung total biaya berdasarkan lama bermain, kemudian pelanggan memilih metode pembayaran seperti cash, GoPay, atau Dana. Setelah pembayaran berhasil, sistem menyimpan data transaksi dan menghasilkan bukti pembayaran. Yang terakhir, activity diagram laporan. Pada proses laporan, owner meminta data laporan kepada sistem. Sistem mengambil data transaksi dari database, menghitung total pendapatan serta rekap metode pembayaran, kemudian menampilkan atau mencetak laporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bisnis. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram login. Di sini memperlihatkan urutan komunikasi antara pengguna dengan sistem. Pengguna mengirim data login, sistem memverifikasi ke database, kemudian mengirimkan hasil autentikasi. Jika berhasil, maka dashboard ditampilkan. Selanjutnya, sequence diagram tambah data pelanggan. Diagram ini menunjukkan urutan proses saat admin menambahkan pelanggan. Admin menginput data, sistem memvalidasi data tersebut, kemudian menyimpannya ke database dan memberikan konfirmasi bahwa data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, sekuensi diagram tambah waktu dan nonaktifkan pelanggan. Pada diagram ini terlihat proses komunikasi ketika admin menambah waktu bermain atau menonaktifkan pelanggan. Sistem menerima permintaan memperbarui data pelanggan pada database, kemudian menampilkan status terbaru kepada admin. Selanjutnya, sekuensi diagram proses pembayaran. Sekuensi diagram proses pembayaran menjelaskan urutan proses mulai dari pelanggan melakukan pembayaran, sistem menghitung total biaya, menyimpan transaksi ke database, hingga menghasilkan bukti pembayaran. Yang terakhir, sekuensi diagram laporan. Diagram ini memperlihatkan bagaimana owner meminta laporan kepada sistem. Sistem mengambil data transaksi dari database, mengolah informasi tersebut menjadi laporan pendapatan dan nilai transaksi, kemudian menampilkan hasilnya kepada owner. Selanjutnya kita masuk ke kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem yang terdiri dari beberapa kelas utama seperti user, admin, owner, pelanggan, PS, transaksi, metode pembayaran, dan laporan. Setiap kelas memiliki atribut dan operasi masing-masing serta saling berhubung untuk mendukung proses operasional sistem. Selanjutnya kita masuk ke tabel-tabel yang saya buat di SQL. Yang pertama itu tabel admin, digunakan untuk menyimpan data akun administrator seperti ID admin, username, dan password. Data ini digunakan pada proses login serta pengelolaan operasional sistem. Selanjutnya, tabel owner menyimpan informasi akun pemilik rental. Data ini digunakan agar owner dapat masuk ke sistem dan mengakses fitur laporan serta riwayat transaksi. Selanjutnya, tabel pelanggan berisi data penyewa PS seperti identitas pelanggan, unit PS yang digunakan, lama bermain, dan status pelanggan. Tabel ini menjadi data utama dalam proses penyewaan. Dan yang terakhir itu tabel data transaksi. Tabel ini menyimpan seluruh riwayat pembayaran pelanggan,
meliputi total biaya, metode pembayaran, tanggal transaksi, serta informasi lain yang diperlukan dalam pembuatan laporan pendapatan. Sebagai kesimpulan, sistem informasi rental PS ini dirancang untuk membantu proses administrasi menjadi lebih cepat, terstruktur, dan akurat. Dengan penerapan basis data yang saling terhubung, sistem mampu mengurangi duplikasi data, mempermudah pengolahan pelanggan dan transaksi, serta membantu owner dalam memantau pendapatan melalui laporan yang tersusun secara otomatis. Diharapkan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan pada usaha rental PS. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.